Dan bibiku itu udah nggak tahan gitu, kayaknya dia mau nangis atau gimana. Dia cuma diam, terus dia pergi. Oh ya, aku sempat tanya, nenek siapa? Maksudnya nenekku atau nenek yang lain? Kan aku punya nenek dari papa, dari mama, dan punya saudara yang aku panggil nenek juga karena dekat. Nah, aku bingung yang mana nih. Nah, bibiku ini sempat bilang nenekku, yang nenekku gitu loh. Maksudnya adiknya dia, tapi aku masih nggak paham nenek yang mana. Dan dia pergi kan, balik ke kamar bibiku perginya. Terus ketika aku lagi mikir maksudnya apa meninggal, maksudnya apa, nggak ada maksudnya apa, nenek siapa gitu loh. Karena kalau nenekku yang meninggal, seharusnya kan papahku yang telepon. Kok ini bukan papa? Jadi aku bingung. Nah, ketika aku lagi mikir itu, badanku sehat, sembuh semua seketika. Aku nggak pusing, aku nggak sakit, aku nggak kenapa-kenapa. Dan aku masih terus bertanya-tanya sampai papaku pulang sama kakakku. Waktu itu aku nanya, maksudnya apa? Papaku nggak sempat jawab. Dia bilang, siapin rumah. Nanti petinya diantar malam. Di situ aku langsung tahu, nenek. Tapi aku nggak tahu artinya meninggal, artinya nggak ada itu apa. Bahkan ketika prosesi pemakaman pun aku nangis, tapi aku nggak paham. Apakah dia nggak bakal bangun lagi? Ataukah aku nggak bisa ketemu lagi? Ini terakhir ketemu atau gimana? Setelah prosesi pemakaman bakal dikemanain? Ternyata dikubur. Ketika dikubur aku bingung kalau dia bangun gimana. Maksudnya aku tuh paham, maksudnya ada setengah paham, ada setengah tidak gitu loh. Setengah aku paham, ini terakhir aku ketemu sama nenek, tapi setengah aku nggak percaya, masa sih nenek nggak ada. Maksudku dia masih kelihatan kayak orang sehat, kayak orang lagi tidur, karena emang seger banget. Itu seger banget kayak orang lagi tidur, bener-bener seger. Terus ya aku cuma nangis dan aku bingung. Dan ketika aku nangis terus karena aku paham, ujungnya kan aku paham bahwa kalau udah dikubur berarti seperti kucing yang meninggal dan dikubur, dia tidak akan kembali lagi kan. Ini manusia dikubur, berarti dia juga tidak akan kembali lagi kan. Di situ aku nangis, nggak bisa berhenti. Aku tahu aku kehilangan nenek, kehilangan sosok pengganti ibuku setelah orang tua bercerai. Dan papaku bisik-bisik di telingaku, nenek udah menemukan jalan ke surga. Setelah itu aku baru bisa nangis yang bener-bener nangis sampai puas dan berhenti nangis. Aku gak bisa bayangin kalau papa gak bisik-bisik seperti itu, mungkin aku gak bakal bisa berhenti nangis. Karena aku nangis tapi aku nahan. Jadi dibilang seperti itu, aku lega, tapi aku juga kayak sedih yang banget gitu loh. Kayak aku tahu nenek udah aman di tangan Tuhan. Udah damai bersama Tuhan. Di tempat yang jauh lebih baik. Dan dia udah gak sakit lagi gitu loh. Tapi itu artinya aku gak bisa ketemu lagi. Tahulah perasaan semacam itu, pasti tahulah. Yang pernah mengalami pasti tahulah. Itu patah hati terbesar seorang cucu kesayangan. Apalagi dulu itu satu-satunya orang yang manggil aku dedek itu cuma nenekku. Kayak panggilan khusus. Gak tahu aku suka kalau dipanggil dedek sama nenekku, kayak
itu menandakan bahwa aku spesial di matanya. Dulu aku gak bisa lepas dari nenek sih, karena emang dia udah kayak ibuku, kayak udah bener-bener kayak ibu. Curhat ke dia, minta apa-apa ke dia, mau masak juga ke dia, mau makan apa ke dia, mau jajan ke dia, mau jalan-jalan ke dia. Apapun yang terjadi, aku pasti cari nenek, pasti manggil nenek. Ya ketika itu hilang, susah lewatinya, susah untuk bertahan hidup tanpa sosok yang selalu ada. Semua rahasia juga aku ceritain ke nenek. Bahkan nenek juga cerita rahasianya ke aku. Masa mudanya dia, masa kecilnya dia, hal-hal yang dia suka, bakat-bakat terpendamnya dia. Dia tuh perfeksionis dan dia tuh suka melipat origami. Aku ingat waktu itu pernah ada tugas dari gereja. Kita disuruh bikin kapal dari kertas, dibawa ke gereja. Aku lupa itu buat apa, tapi intinya kita disuruh gitu. Waktu itu aku gak bisa bikin kapal. Aku minta sama nenek bikinin kapal. Dia bikinin kapal besar, kayaknya dari kertas HVS. Itu pokoknya besar untuk ukuran tangan anak TK. Dan dia tuh cuma jawab gini, oke, nanti nenek bikinin, sekarang kamu ganti baju, makan, tidur siang. Nanti kalau udah bangun, nenek kasih kapalnya. Aku melakukan semua yang disebutkan nenek. Dan ketika aku bangun tidur, kapal itu udah ada di samping tempat tidur. Kan kalau rumah dari kayu itu kan biasa ada sambungan-sambungan. Nah itu di sambungan itu ada kapal berdiri kokoh, rapi banget. Aku masih inget, gak ada yang melenceng, gak ada bekas lipatan yang sia-sia, bener-bener rapi. Itu kapal pertama yang kapal kertas pertama yang aku pegang, yang aku lihat, dan yang aku amati. Pokoknya itu kapal kertas pertamaku. Gila, itu rapi banget. Sampai ketika aku udah SD, ketika nenek udah gak ada, aku ingat ketika hujan itu teman-teman main kapal-kapalan gitu kan. Mereka bikin pakai kertas kecil-kecil dan aku minta diajarin gimana caranya bikin. Susah banget. Susah banget, gak bisa serapi punya nenek. Itu bener-bener kayak kapal paling rapi yang pernah aku lihat. Sampai sekarang pun aku gak bisa bikin yang serapi itu sih. Aku gak tahu kenapa itu bisa serapi itu. Bener-bener rapi, simetris banget, kayak gak ada sama sekali yang tidak simetris dalam kapal itu. Kayaknya itu kapal buat lomba deh waktu itu di gereja. Kayaknya dihias terus dikumpulin. Aku lupa itu gereja atau sekolah sih. Aku ingatnya itu gereja, tapi buat apa ya aku lupa. Atau buat Natalan atau buat acara Paskah atau apa gitu. Intinya kita gak bawa pulang lagi. Wah, kalau itu dibawa pulang bakal aku simpen pasti. Sampai sekarang pasti masih ada itu. Karena aku emang suka menyimpan sesuatu yang sangat memorable. Tapi kalau setiap ingat itu aku jadi suka bikin origami lagi. Aku gak pinter-pinter banget bikin origami sih. Cuma jadi tertarik untuk bikin lagi. Bahkan setiap hujan di rumah dan selokan banjir, pasti aku bikin kapal-kapalan. Apalagi kalau ada saudara-saudara yang masih kecil-kecil, kita bikin banyak banget kapal kertas.